Ya, baik, ini sudah terekam ya. Kita mulai. Saya agak cepat karena sesungguhnya ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama, ini adalah CodeIgniter versi 4. Ini sudah siap ya. Cuman saya rename saja. Saya ganti GIS ya. Kalau kemarin SIG, sekarang GIS. GIS, kemudian saya buka dulu GIS-nya. JMD code spasi titik, kemudian saya jalankan ya. Kita jalankan PHP Spark serve. Ya, sudah berjalan di port 8080. Kita coba cek localhost 8080. Ya, ini sudah berjalan ya. Oke. Lanjut dari ini sudah jalan, sekarang tinggal kita ubah env-nya. Rename ya. .env. Langkah-langkahnya agak saya percepat di bagian sini ya. CI environment ini diaktifkan, production diganti dengan development. Tujuannya biar kita masih dalam tahap pengembangan, sehingga nanti kalau ada error-error bisa ditampilkan ya. Lanjut, berikutnya adalah kita perlu langsung saja ya. Kita akan menyiapkan di app ini ya. Jadi di controller kita akan siapkan controller untuk bisa memanggil map kita ya. Jadi kalau di saat ini controllernya masih berupa nama controllernya home ya. Jadi controllernya home, misalkan nah ini tergantung Anda sesungguhnya. Ini dari controller home ini saya mau bikin controller baru. Cara bikin controller kalau menggunakan Spark itu sangat mudah sekali ya. Yang pertama saja bikin Spark ya, PHP Spark, kemudian make ya. Kita minta dibuatkan controller, kemudian nama controllernya. Nama controllernya misalkan apa? Map ya, controller map ya. Kita minta dibuatkan controller map ya. Jadi sudah aktif di sini controller map. Ya, controller map ini nanti kita akan buat dia adalah yang pertama kali akan dipanggil ya. Karena itu di config, kemudian di route ya, di routes. Nah, ini kita arahkan ke controller, bukan home tapi map ya. Kemudian di routing ini kita juga matikan ya default route-nya itu. Default route-nya itu auto route-nya ya, itu false ya. Kita jadikan true. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Oke. Coba sekarang kita akan reload. Localhost 8080 ini kosong ya. Artinya apa? Pada saat controller map itu diaktifkan, dia tidak memiliki apapun. Karena itu sekarang kita akan lihat di sini ya, return view welcome message ya. Kita akan return ya, return view ya. Kemudian kita akan bikin vmap ya, vmap ya, tampilan untuk map gitu ya, vmap ya. Vmap ini kita cari di views ya. Kita buat file baru dengan nama vmap.php ya. Oke ya, ini halaman map gitu aja ya. Sekarang harusnya
akan muncul ya text map ya. Oke, kita agak cepat ya. Berikutnya adalah kita akan menggunakan admin template ya untuk bisa akses halaman ini. Admin template singkat saja, di GIS ini saya sudah siapkan namanya SB admin ya. Silakan saya cut saja ya, Ctrl X. SB admin itu masukkan di dalam GIS, kemudian GIS ya, bukan SIG ya, tapi GIS, kemudian di public, kemudian paste di situ ya. Ini adalah SB admin. Ini template free ya, SB admin. Berikutnya coba kita lihat di index. Nanti templatenya kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita bisa klik kanan, view pixels ya. Kita copy semuanya, Ctrl A, Ctrl X. Kita cut ya. Map ini kita ganti, Ctrl V. Ctrl C ya, Ctrl C. Kita paste di sini, Ctrl V. Sudah. Berikutnya bisa kita lihat sekarang terjadi perubahan. Hanya saja di sini ya, di sini ada beberapa yang masih miss ya. Kita bisa cek yang miss itu. Saya wrap dulu ya. Beberapa yang karena di public itu ada SB admin, di dalam SB admin itu baru ada CSS, image dan seterusnya. Nah, ini harus kita sesuaikan ya. Contoh di sini CSS, kita tambahkan PHP echo ya, base URL, tekan base URL, kemudian SB dash admin gitu ya, baru kemudian slash garis miring, baru kemudian ke CSS ya. Jadi ini adalah link yang putus atau lepas ya. Ini kita bisa copy ke yang lainnya ya. Di link ini, oh ini ada vendor ya, ini ada vendor ini di paste di situ. Kalau yang HTTPS enggak ya, vendor, kemudian di atasnya enggak ada, aman. Kemudian di paling bawah, berarti paling bawah ini harusnya banyak ya. Di sini ya, di ini vendor JS juga, di sini ada vendor JS ya. Oke. Sekarang kita cek kembali link yang lepas ya. Jadi sebagian besar sudah clear ya. Ada beberapa yang belum ya. Jadi sini Douglas McGee ya. Kita cek saja di paling atas, Ctrl F ya, ketik IMG ya, biasanya image ya. Nah, ini di mana nih, image paling atas lah, kita cari paling atas. Nah, ntar ya, image paling atas itu ini ya, Rocket ya. Ini Ctrl V di sini di source nya, kemudian ada image lagi IMG. Ini profil ya, ada lagi profil 2, kayaknya profil 1 saja. Coba kita reload. Yang penting, oh masih belum ya, profil 1 profil 2 Douglas McGee. Saya ketik McGee, ada nggak? Nah, ini ketemu satu. Nah, ini ya Douglas McGee. Di mana dia? Di sini ya, IMG ya, di sini ya ternyata. Oke, save ya. Jadi saya kira itu saja biar tampilannya kelihatan ya di sini ya. Yang lain-lain nanti kita bisa hapus ya di dashboard. Di earning overview ini kita hapus ke bawah ya. Saya search dulu di sini ya, Ctrl V ya. Ini earning overview, mulai ini ya, earning overview itu berarti dari sini saya tutup ya. Berarti ini cut header drop down ini bisa kita hapus
Kemudian di bawah-bawahnya ini ya dihapus sekalian. Chat body ini juga saya tutup, nanti kita akan hapus. Ini drop down header, ini chat area ya, ini nanti kita hapus. Pie chart ya, ini juga kita hapus. Pie chart itu sampai di sini ya, content row ya, kita hapus content row. Kemudian di sini apa ini, project ya, bisa dicek project illustration, kita hapus juga project illustration development approach ya. Nah, ini kan project ya, dari atas ini ya. Kemudian ini primary ya. Nah, illustration di sini kita tutup dulu. Development ya, approach ya. Oke, ini approachnya. Kemudian ini illustration, berarti kita dari sini hapus. Kemudian kalau dari sini hapus, project juga kita hapus sampai sini. Coba content kolom ya, ini hapus kalian ya. Ini ada row, content row, hapus ya. Kita sisakan sekian. Ada main content ya, copyright ya. Oke, saya kira cukup ya itu ya. Sekarang tampilannya jadi lebih sederhana ya, yang lain dipertahankan lah. Di dashboard ini ada generate report. Dashboard ada generate report ya. Generate. Nah, ini generate report ya. Class heading di dashboard ada generate report. Ini dia generate report ini non inline, block BTN, shadow, dan primary, fast ahref ya. Dashboard ini di sebelah kanan ya. Ini ya generate reportnya ya, itu ada di sini nih, ahref ini ya. Kita bisa kalau mau hapus sehingga dashboardnya sendirian. Kemudian ada di apa ini namanya, notifikasi ya. Ini juga kita hapus saja. Notifikasi, bentar saya taruh, ini mengganggu. Coba di atas content wrapper, nav top bar ya, alert Desember ini apa ini, alert center ya. Alert center ini dihapus ya. Ya, alert item ini message. Ini message, ini alert, kita hapus. Oke. Ya, aman. Berikutnya kalau sudah berarti nanti berikutnya kita akan bikin ya di sebelah ini ada dashboard. Di sebelah kanan ini seperti ini ya, chart ini map ya. Atau sebelumnya kita akan pecah-pecah dulu. Kita akan pecah-pecah ya, satu file map ini ya menjadi beberapa file baru di view ya. Saya kasih di view ini layout misalkan. Di dalam layout itu kita tahu file-file ini terdiri dari beberapa bagian ya. Seperti ini ada sidebar ya. Ada namanya sidebar. Maka di layout ini saya akan bikin file dengan nama sidebar .php ya. Kita sesuaikan namanya ya di map ini ya. ID sidebar ini ya,
sidebar ini coba saya close. Sidebar itu sampai mana sih? Grand dan ini semuanya sidebar ya. Ini kita cut ya, Ctrl X, taruh di sidebar, save ya. Nah, nanti di map ini sidebarnya kita ganti dengan PHP, kode PHP ini kita include kan ya, PHP include sidebar itu ada di layout, kemudian sidebar PHP ya. Nah, jadi coba saya cut dulu, delete ya. Kalau sekarang sidebarnya itu coba lihat pengaruh sidebar itu kemana ya, di sebelah kiri hilang ya. Tapi kalau saya paste kembali, sorry, bukan paste ya, Ctrl Z ya. Ya, saya kembalikan lagi, maka sidebarnya akan kembali lagi. Itu bagian sidebar. Kita lihat saja itu sidebar. Ini ada main content ya. Ini main content. Kita biarin main content. Ada footer ya. Ada footer di sini. Ya, kita samakan saja footer, Ctrl X ya. Ctrl X, kita bikin file di layout ini dengan nama footer. Footer.php ya. Kita paste di situ. Saya save dulu, kemudian close ya. Di map ini kita pakai include ya, PHP, pada PHP seperti ini, include layout dulu, T ya, layout footer .php ya. Itu footernya sudah. Apa lagi, sama konten ya tadi ya. Ini konten, footer, logout modal ya. Ini ada modalnya, modalnya ada di sini ya. Kemudian di bawah ini ada script ya. Kita ini ada modal, ada script ya. Ini script ya. Saya pisahkan saja. Ini script, ini script. Ctrl X ya, di sini kita kasih file dengan nama script.php. Ini kode-kode script Java. Ini script ya, scriptnya di sini. Kalau sudah disimpan kita close saja, PHP script. Include layout script ya, itu ya, save ya. Jadi filenya masih tetap aman seperti semula, tidak ada perubahan. Nah, berikutnya adalah kita akan bikin file dengan nama kita akan pecah ya. Jadi kita akan pecah, kita akan tambahkan satu file lagi namanya template ya, template.php ya. Oke ya, file template ini, file map itu sebenarnya merupakan file template ya. Ya, jadi file map ini silakan di cut, Ctrl X, taruh di Ctrl Z dulu, copy saja, Ctrl C, taruh di template ya, taruh di template. Nah, yang bedakan di di template ini adalah di bagian konten ya, main konten ini ya. Konten itu lumayan banyak ya. Konten itu kita hapus ya. Dimulai dari di konten itu ada top bar nav, profil setting, kontennya
kok ada tobar ya di main content ini. Selain tobar, kemudian dashboard ya, kontennya sebenarnya di sini ya. Sebentar, di sini ada tobar ternyata ya, tobar di dalam konten itu ada tobar ya. Jadi tobar ini coba saya cut dulu ya, Ctrl X. Sebentar, harusnya di map ya, di map. Jalan nggak ini? Bentar, reload, jalan ya. Tapi saya ngeceknya di yang di map kan, yang terbaca kan di map ya. Tobar ini sebenarnya di mana sih? Saya cut saja. Kita cek di mapnya di sekarang. Oh, tobar itu yang di atas sana ya. Berarti Ctrl Z. Berarti memang tobar ini harus tersimpan tersendiri ya. Tobar ini tersendiri ya. Jadi kita cut di mana nih, harusnya di template saja ya. Tobarnya ini kita cut ya, Ctrl X. Kita tambahkan di sini tobar titik php, paste di situ. Ctrl tobar, aduh, di template Ctrl X ya, tobar, Ctrl V, save. Oke, kita simpan di templatenya, kita panggil php include layout petik layout top bar php, save ya. Kemudian ini top barnya, kemudian bikin ada di header ada earning, example, dan seterusnya ya. Pack content itu mulai dari sini ya. Jadi ini pack content. Nah, di template itu tidak mengandung pack content ya. Jadi pack content ini mulai dari ini, bikin template ini, pack packaging ini ya, sampai di sini berarti. Kemudian ada lagi pending request. Sebentar, ada pending request 18. Pending request 18 itu apa? Pending request 18. Oh, ini bagian dari ini juga ya. Ini pending request 18. Pending request 18 itu juga merupakan bagian dari ini ya. Dari pack heading di sini. Pack headingnya sini. Ya, berarti sampai sini ya. Oke, ini kita cut ya, di template ini kita cut, Ctrl X ya. Nanti harusnya saya kasih keterangan dulu ya. Saya kasih asal dulu ya, di situ ya tempatnya. Ini kita taruh sebagai vmap ya. Jadi vmap itu Ctrl A, habis di delete semuanya kecuali yang ini ya, pack heading ini, mulai pack heading ini ya. Nah, selanjutnya di template ini ya, kita akan bikin kode PHP ya. Kode PHP seperti ini, PHP ya. If ya, jika seperti ini ya. Jika $page, maka dia akan echo ya, kemudian view dollar nggak pakai petik ya, $page ya. Nanti $page ini akan dibikin secara secara interaktif gitu ya, secara dinamis ya. Nah, dimana kita bikin $page itu di maps ya. Jadi di maps ini sekarang di maps itu kita masukkan
data ya, dolar data. Dolar data ini adalah data-data yang nanti akan dikirim ke admin template ya. Yang pertama adalah judul. Judulnya itu halaman maps ya. Halaman maps ya. Kemudian satu lagi yang page tadi ya, kita bilangnya page ya. Page itu kalau map tadi page-nya itu vmap ya, vmap ya. Oke ya. Udah, koma. Nah, sekarang return view-nya bukan vmap tapi template ya. Template. Kemudian kita parsing dolar datanya ya. Oke. Nah, kita cek ya. Template. Ya. Ini yang dipanggil ya. Sekarang kita cek. Ya, aman ya. Jadi terlihat seperti semula sekalipun sudah berbeda-beda dari karakternya. Template ya. Layout template ya. Oke. Berikutnya, kalau sudah ini templatenya sudah kita bikin ya, jadi aman kan, nggak ada masalah. Berikutnya kita akan fokus ke bagian sini. Ini namanya sidebar ya. Kita fokus ke sidebar. Di sidebar itu kita akan bikin seperti chart ya, tapi nanti kita taruh di interface ini seperti chart. Mana chart? Table. Nah, ini ya chart ya. Kita copy, Ctrl C, tapi ditaruh di atas ya, di bawahnya interface ini ya. Interface-nya saya ganti dengan mengelola map ya. Ini saya peta gitu aja, peta. Oke, peta saja. Kemudian kalau ada link-link seperti ini kita close saja dulu. Oke, berikutnya ya akan ada mengelola map kemudian peta ya. Oke, kalau ini diklik ya, nanti ini kosong ya, akan kita arahkan ke halaman controller namanya PHP Echo. Controllernya map URL dulu, controller map. Kemudian di dalam controller map itu ada peta gitu ya, ada function namanya peta ya. Coba kita cek dulu, reload ya, klik peta. Perhatikan ada controllernya map, namanya peta ya. Nah, peta ini belum ada metodenya. Kita bisa sekarang ke sini, ke ke maps, kemudian ke map ya, kemudian public function peta ya. Ya, di map itu saya close aja dulu templatenya, scriptnya di sidebar ini ya. Di sidebar ini ya, map peta, functionnya peta, map peta. Nah, nanti di map peta itu ngapain ya, ini routingnya saya juga matikan. Di map peta itu ngapain ya, kita coba di map peta itu menampilkan data seperti di atasnya. Halamannya halaman peta nanti. Kemudian page-nya ya, page-nya itu bukan map ya. Misalkan page-nya kita kasih v peta ya, untuk menampilkan peta kan, v peta ya. Jadi kita sekarang bikin, kalau ini dilihat masih
vpeta nggak ada ya, dibilang vpeta nggak ada, errornya berganti ya. Vpeta nggak ada, kita bisa tambahkan di sini vpeta titik php. Oke, peta. Nah, sekarang harusnya errornya sudah hilang. Errornya hilang ya, peta. Nah, sekarang petanya sendiri apa yang akan ditampilkan? Kemarin kita bisa lihat di leaflet ya. Lihat di leaflet, bisa dilihat di tutorial apa nih? Coba doc ya, doc. Kemudian di tutorial saja. Nah, ini leaflet quick start ya. Nah, ini kan yang sederhana kan tampilan peta seperti ini ya. Kita bisa ini see example standalone ya. Nah, jadi ini yang kita copy. Klik kanan, bukan di copy ya, tapi ditampilkan ya, pick source-nya. Ya, oke ya. Ini pick source-nya. Pick source ini kan ada wilayahnya masing-masing ya. Ada bagian head, ada bagian body, ada bagian script. Ya, kalau kita lihat ada bagian head dan seterusnya kan. Nah, untuk petanya sendiri ya, kita bisa tambahkan ya di sini ya. Jadi hal-hal yang perlu kita tambahkan adalah terutama di sini ya, kode yang harus kita tambahkan ya. Kemudian style ini juga boleh ya. Di sini ini yang berbeda kan, ini yang berbeda. Ini kita harus taruh di bagian head. Bagian head itu di kode kita adalah, bagian head itu ada di di mana ya? Di template ya. Oh iya, di template ya. Di templatenya bagian head itu ada di template ya. Berarti kita taruh di atas ini aja ya, atas di setelah title ya. Save ya. Jadi kan nanti akan sama ya. Jadi ini titlenya, kemudian ada shortcut icon, kemudian style sheetnya ya itu. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Berikutnya di bagian body ya. Body ini kita harus copy semuanya, semuanya lah sampai di mana nih. Oh, banyak juga petanya ini. Sebentar. Sorry. Di sini ya, bukan ini ya, di body ini ya. Body itu dari div map ini dan scriptnya sekalian sampai sebelum body buka sampai body tutup ya, sampai sama script sekalian. Ctrl C, kita taruh di bagian vpeta ya. Jadi vpeta ini kita ganti dengan tadi. Save. Kita cek sekarang hasilnya di sini ya, vpeta. Ya, jadi sekarang gambar peta itu kelihatan ya, kelihatan sama persis dengan yang ada di contoh sini ya, bersama persis ya. Ya, ini yang nanti mungkin kita perlu perbaiki ya. Apa yang bisa kita perbaiki di vpeta ini? Kita cek dulu ini ya, width-nya ya, lebarnya ya. Ini lebarnya itu kita pakai satuan persen ya, 100% ya semuanya. Berarti height-nya kita pakai 450 mungkin. Oke ya, jadi sekarang bisa menyesuaikan lebar dengan yang kita miliki ya. Jadi semuanya lebar sekali. Kemudian sekali lagi, kemudian saya tambahkan Maps di Google sebagai acuan ya. Sebagai acuan saya
menggunakan alun-alun Kota Gianyar sebagai koordinat utamanya ya di sini ya. Set view-nya itu koordinatnya alun-alun Pasuruan, alun-alun Gianyar ya. Ya, jadi sekarang maps kita reload ya. Oh, cuman yang lain-lain ya, yang lain-lain masih ada di tempat yang lainnya ya. Jadi kita bisa coba marker semuanya ini kita kumpulin jadi satu ya. Ini resikonya semuanya nanti numpuk ya. Ini nanti numpuk ini. Circle-nya polygon kita hapus saja karena banyak titik ya. Kemudian ada pop-up-nya juga kita jadikan satu. Apalagi sudah ya. Ya, sekarang harusnya sih akan menyesuaikan dengan lokasi kita sekarang. Karena nggak ada yang miss ya. Jadi semuanya sudah jadi satu di satu titik ya. Oke. Ya itu ya yang bisa kita lakukan ya. Nah, kemarin kita akan tambahkan satu data lagi, yaitu data namanya marker ya. Kita bikin di sidebar link baru ya. Link baru namanya marker. Ini ada mengelola map. Coba saya kasih mengelola map nggak apa-apa, di bawahnya marker ya. Nah, ini marker. Kemudian di map peta kita bilang marker ya. Marker. Nah, sekarang ada tampilan baru. Reload ya, selain peta ada marker ya. Kalau kita klik marker, metodenya masih kosong. Oke. Di data marker itu di maps kemudian marker ya. Kita bikin dulu public function ya. Public function marker. Isinya apa? Isinya ngambil dari sini dulu, hanya menampilkan data saja. Menampilkan ini halaman marker. Kemudian nanti V-nya kita akan buat tersendiri ya, marker. Kemudian V marker, V index ya. Ada marker dan V index ya. Kita belum punya folder dengan nama marker, kita tambahkan di view folder dengan nama marker, kemudian di dalamnya ada V index. Kenapa kita pakai V index? Nanti karena ada V index itu untuk menampilkan data ya, nanti untuk tambah data beda, untuk edit data beda, untuk delete data beda. Nah, sekarang untuk data-data yang akan kita gunakan atau tampilan yang kita gunakan, kita bisa menggunakan tampilan yang ada di sini ya. Untuk menampilkan data itu kita tampilkan lewat pakai tabel ya. Pakai ini tables ya. Saya copy dulu. Kemudian klik kanan. Klik kanan. View pixels ya. Ctrl F. Tables ya. Ada tables di mana nih tablesnya ini yang benar nih. Ini nav bukan, tapi yang di bawah ini ya. Ya ini ya. Bikin page content ya. Jadi mulai page headingnya ini sampai bawah kita enggak apa-apa, kita copy saja dulu sampai ini ya, container fleet ini. Oke, copy saja dulu. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa kita bisa perbaiki ya. V index ya, di V index ya. Ctrl S ya. Biasanya kalau ada link yang miss kita bisa ketahuan, kita tahu ya. Oh, nggak ada yang miss ya.
Jadi contoh seperti di sini ada T head ya, ini ada T head, kemudian ini T foot ya, di bawah, kemudian ada T body ya. Nah di T body itu kita perlu satu saja data, yang lain berarti tidak diperlukan ya. Data ini tidak diperlukan, tidak perlu. Ini kebanyakan data. Terus ada banyak sekali ini datanya sampai sini ya, sama TR ya, sampai sini delete. Nah, data kita sekarang jauh lebih sederhana. Kita coba cek ya, marker. Ya, datanya seperti ini ya. Datanya seperti ini, hanya tampilannya sedikit berbeda. Tampilannya sedikit berbeda, harusnya begini ya, tapi tadi berbeda. Oke, perbedaan itu terjadi karena umumnya di atas ya, di sini ada data-data seperti sini. Coba saya copy dulu ya, copy dulu. Ada vendor table ini, Ctrl C di head ya. Kita bandingkan di template ya, template di bagian head itu kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan di sini ya, mana yang sudah, mana yang belum. Ctrl S ya, kan ini yang barusan kita copy. This template benar sudah, style sudah, kemudian ini juga sudah ya, data ini data table belum. Ini for awesome, ini sorry ya, vendornya ini 3, ini yang baru, yang ini yang lama ya. Vendor font awesome, oke. HTTPS ya sama, CSS CSS-nya sama, vendor data table. Nah ini vendor data table belum ya, jadi yang kita perlukan ini ya, delete. Ini yang belum ya, vendor data table, cuman nanti kita kasih base URL seperti ini. Ctrl C, Ctrl V ya. Oke, itu di atasnya, tapi berpengaruh nggak? Nggak berpengaruh, berarti di bawahnya masih belum ya. Di bagian bawah kita turun ke paling bawah. Nah ini ya, dari sini ke bawah ya, JavaScript-nya ini kita copy, Ctrl C, kita taruh di bagian tadi script ya. Nah, ini script ya, di bawahnya script semua, berarti kita cari bagian script ya. Ini kan script kan ya, script kita paste di bawah. Kita coba kita bandingkan ya, ini yang barusan kita buat ya, Ctrl S dulu. Nah ini yang barusan kita buat, core JavaScript vendor min ya, ini sudah ya, query sudah, ini bootstrap module sudah, ini udah bisa kita delete. Ising sudah, kita bisa delete. SB admin 2 ya, ini bisa kita delete sudah. Kemudian ini data table belum ya, belum ada. Bootstrap 4 belum ada, ini belum ada. Kemudian ini data tables demo, nah, beda ya, demo data tables ya. Nah, jadi 3 ini yang belum ya. Ya ini nanti kita akan tambahkan ya. Kalau nggak di runut satu-satu gini, maka akan error ya, akan error, datanya tidak bisa ditampilkan sesuai dengan apa yang dicontohkan. Sorry ya, jadi seperti ini kan ya, jadi datanya sudah bisa ditampilkan sesuai dengan yang dicontohkan. Hanya saya perbaiki sedikit vpeta ya, vpeta bentar, bukan vpeta, v apa tadi, script sudah, template sudah, v marker ya, v marker
vpet apa vmarker ya, marker vindex ya, vindex ya. Coba kita cek dulu text grid 80 MB nya header PY. Bentar, ini tidak diperlukan packaging. Weightnya 100. Harusnya sih oke ya, tapi kenapa bentar, apa karena data table itu ini tadi ya, di sini ya kita bikinnya ini container fleet ini apa belum dibuat ya, container fleet ini Ctrl C ya. Coba kita cek ya, container fleet. Oh iya, jadi kita mulainya dari container fleet ya, Ctrl S ya. Ini kurang tutup kayaknya. Oh, sudah pas tutupnya. Oke. Coba kita cek. Marker. Ya, jadi sudah memanjang ya container fleet ternyata tadi yang kurang. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian nanti kita akan bisa ini sebagai dasar ya, nanti kita akan bisa tampilkan nomor, kemudian nama tempat, kemudian latitude, longitude ya. Jadi dari sini ya. Ini kita awali dengan nomor dulu lah ya. Kemudian nama tempat, kemudian latitude, longitude, kemudian action ya, ya. Salary-nya hapus, berarti di sini ada satu data yang harus dihapus. Sini juga. Ini sama ya, ini dihapus. Nah, ini untuk judul atas bawah kita samakan. Ctrl C. Di bawahnya juga ada ya, ada 2 judul ya. Oke, sekarang datanya jauh lebih simpel ya, udah pas ya action. Nah, sekalipun isinya masih belum. Nah, sekarang coba kita bikin nama kita. Sebentar, ini sudah berapa lama nih? Hampir 1 jam ya. Oke, kita bikin data dulu ya, new. Nama datanya ya, masih lama berputar-putar. Ya, nama datanya DB GIS ya, bukan SIG ya. Saya pakai GIS biar beda dengan yang sebelumnya. DB GIS, kemudian tambah tabel TBL marker ada 4. Oke, nggak apa-apa. Apa saja ID marker itu auto increment ya. Kemudian ID marker, kemudian nama tempat, latitude ya, saya singkat saja, ini longitude. Oke, kita save. Long is kita nggak boleh pakai kata long.
Coba ke struktur LNG cing lat ini takutnya nggak boleh pakai LNG. Save longitude lat LNG. Oke, kita isi data dummy dulu. Saya ngambil di mana nih, rumah sakit ya. Oh, datanya tadi sudah kita verifikasi nggak ya? Notepad. Saya simpan ini dulu. Coba cek kembali datanya. Oh, ini integer semua ya. Ini masih belum ya. Kita strukturnya ini belum selesai nih. Nah, ini varchar ya. Varchar nama tempat itu 100. Save. Kemudian latitude cing saya pakai varchar saja ya. Varcharnya 50 ya. Sementara pakai varchar dulu. Harusnya sih bukan varchar, tapi kemarin kalau nggak varchar ada sedikit masalah. Ya nggak apa-apa lah gitu pakai varchar. Kalau soalnya ada minusnya dan datanya panjang-panjang. Kita insert. Tadi data yang saya copy dari mana? Ini ya. Ini data ini saya copy ke sini dulu biar gampang di cut. Saya cut itu latitude, kemudian ini data untuk longitude ya. Cut ini untuk longitude. Kemudian di sini ini rumah sakit misalkan. Kan data untuk rumah sakit kan. Go. Satu saja markernya. Udah ya, kita punya satu data. Kita punya satu data untuk mengganti marker tadi ya. Lanjut, karena kita sudah berhubungan dengan database, maka kita harus ngerubah tampilan yang ada ya. Coba untung masih aman ya. Jadi kita ke .env ya. Sekarang di sini kita aktifkan dengan cara kontrol garis miring ya. Kontrol garis miring shortcutnya. Nah, nama database-nya db_gis, db_gis. Kemudian username-nya root, password-nya kosong. Ya, ini database kita. Default ya. Kalau sudah kita cek lagi masih aman ya, baru kemudian kita bisa bikin model ya. Kita bisa bikin model karena pertama kali ya, sebaiknya kita bikinnya itu pakai pakai ini saja, pakai terminal, view terminal. Ada terminal view terminal di sini ya. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Di sini saja kita bikin model ya. PHP Spark dulu, PHP Spark, bikinkan make ya. Kemudian apa yang kita mau bikin? Model. Apa nama modelnya? Model marker ya, gitu ya. Jadi satu saja yang kita bikin dulu ya, biar sebagai di model, biar ada contohnya ya. Kalau kita coding sendiri ada kemungkinan salah ya. Jadi untuk contoh awal biar kita minta dibuatkan ya. Ini model-model ini kita kita hapus semuanya, kita bikin model sendiri ya. Di dalam model ini ya, kita akan di marker tadi ya, di maps, kemudian di marker. Di marker ini kita akan ngambil data ya. Nanti marker ini bisa memanggil data, dimana data itu this, kemudian kita panggil modelnya model marker ya. Kemudian functionnya mungkin data marker ya, data marker.
Jadi seperti ini. Sorry, aduh. Data marker ya, data marker ya. Oh sorry, ini bukan titik koma. Data marker ya. Jadi di model marker itu ada function namanya data marker. Data model marker ada public function data marker. Nah, data marker ini ngapain ya? Return, kemudian this, this, kemudian db, dia akan manggil database, kemudian dia akan manggil tabel. Nama tabelnya adalah tbl, tabel marker ya. Coba kita cek tabelnya apa namanya, tbl marker ya, tbl marker benar, tabel marker. Kemudian di tabel marker itu kita akan get ya, ambil get result array ya, seperti ini ya, titik koma ya. Maka nanti di maps ini data marker itu sudah keambil ya, data marker ini sudah keambil ya. Jadi data marker ini akan dikirim ke marker v index ya. Dari di marker v index mana ini ya, marker v index itu nanti akan bisa menampilkan data-data yang ada di dalam database ya. Contoh, oh ini ternyata sudah ada nomornya tuh. Coba cek lagi, coba mana ini ya, sudah ada nomor ya di sini ya, nomor kok, tapi kok nomor th, ini nama tempat berarti kita mulai dari tr, row ya, baris kan, bukan di t, ini tfoot ya, di tfoot ya, di sini ya, mulai di sini ya, di bawah t body ini kita PHP, kita gunakan PHP for each untuk perulangan ya. Lihat kodenya di sini ya, for each, dimana variabelnya adalah marker ya. Nanti value ya, diganti value, ini tutup, PHP tutup, di sini PHP buka, PHP buka, PHP tutupnya kok belum ada ya, di sini ya, PHP tutup ya. Kemudian data-datanya ini satu data ini ya, kita cut, Ctrl X ke code sini, Ctrl V, Ctrl S ya. Ya, jadi yang pertama adalah harusnya nomor ya. Di sini kita pakai nomor itu begini. Dolar nomor sama dengan 1 titik koma, di sini kan ini nomor ya, PHP echo dolar nomor plus ya. Nanti ini untuk dolar nomor, ini untuk nama tempat ya, PHP echo dolar value, karena data marker sudah diganti dengan value, dolar value, kemudian nama tempat ya. Yang lain ngikuti ya, ini Ctrl C, ini latitude, ini longitude, ini action ada 2, edit dan hapus, nanti belakangan ya. Nama tempat ini latitude L lat begini ya, longitude L and G long ya. Save ya. Kita cek apakah data-data itu bisa masuk ya. Dollar marker this model, modelnya belum ya, app controller modelnya belum ya, jadi modelnya belum masuk di controllernya
ya itu peringatannya ya, biar kita tahu. Modelnya harus masuk di mana, di sini ya, di controller ini ya, model harus masuk. Kita panggil modelnya use app app, cari model. Ini controller, ini ya model marker ya, titik koma. Kemudian karena model ini akan dipanggil di seluruh konstruktor, kita buatkan construct, kelas construct ya, di contek kaya itu tidak ada ya, di sini dihapus, Ctrl Z. Ini yang dihapus ya, ini hapus. Nanti model construct, ini model marker, Ctrl C, var model marker, kemudian di sini model marker tapi new ya. New model marker ini berupa function ya. Oke, save ya. Jadi model marker sini aman karena sudah dipanggil ya. Coba kita cek kembali ya, aman ya. Jadi rumah sakit sudah masuk, datanya sudah masuk ya. Data ini sudah masuk. Nah, data ini kita bisa nanti tambah, edit, hapus, dan juga data ini kita bisa tampilkan di peta ya. Data ini kita akan tampilkan di peta. Tadi kan rumah sakit sama lapangan kan jauh ya. Ya, coba kita akan ke peta. Jadi caranya ke V peta. Jadi data marker ini ya, data marker ini nanti kita akan panggil dengan menggunakan manggil dari database ya, caranya kita pakai perulangan ya, PHP, pada PHP nya kita pakai for each ya, yang itu for each. PHP for each apa? Marker value ya. Nah, sekarang kita cek dulu apakah marker ini sudah di parsing ke vpeta gitu ya. Vpeta itu vpeta sini kan, ini kan vpeta. Nah, di sini kan nggak ada data marker kan, nggak ada data marker. Ya, data marker itu parsingnya hanya ke function marker. Karena itu kita bisa panggil begini ya, kita taruh di vpeta. Jadi vpeta juga harus mengandung di dalamnya datanya harus masuk dari model ya. Jadi kembali lagi ke vpeta. Nah, ini marker sudah berubah menjadi value ya. Nanti ini kita paste dulu ke dalam code-nya. Ctrl X, taruh di code-nya. Ya, ini tentu masih ada error, ini kita tutup PHP-nya. Ini PHP tutup. Sini ya. Ini PHP buka lagi. PHP buka, tutup ya. Nanti ini data ini kita panggil dengan menggunakan dollar value, yaitu latitude ya, lat. Ini satunya lagi, Ctrl C. Ini $value long, LNG ya. Aman kan, aman, nggak ada error ya. Sekarang kita cek ya, pertanyaannya apakah marker ini berubah ke sini. Kalau berubah berarti sudah benar. Kita reload. Markernya malah hilang, berarti marker for each L marker. Datanya 1. Oh ya, marker ini harus punya penanda ya.
punya penanda masing-masing. Cons marker. Nah, ini circle, jadi gini. Kayaknya kita perlu dolar apa ya, nomor ya, boleh sih, nomor sama dengan 1 ya. Di marker ini biar markernya beda-beda, kalau lebih dari 1 marker ini, marker ini PHP echo dulu, dolar nomor plus ya. Jadi markernya itu berubah terus, nggak sama ya. Coba kita cek. Ya, nggak ketahuan juga. Coba sekarang kita lihat di inspect ya. Ada error ya. Error ini di sini. Value di peta ini ya, dollar value. Oh, oke. Sorry. Di sini ada PHP echo ya, harusnya tidak begini saja, PHP echo. Kemudian di sini juga penutup ya. Oke, save. Harusnya PHP echo seperti ini. Ctrl C, bukan dollar value langsung ya. Ctrl V, LNG. Oke, coba cek lagi. Ya, betul ya. Jadi ini sudah benar, markernya sudah berubah. Ya, seperti itu ya. Ini sudah lumayan panjang video kita, 1 jam lebih ya. Ya, baik, kita akhiri. Nanti kita untuk cara yang lain-lain kurang lebih sama. Kita stop dulu ya, videonya sudah 1 jam lewat.